Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai akuntansi dana publik. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu pengertian akuntansi dana publik. Pengertian akuntansi dana publik adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan keuangan pemerintah atau organisasi publik lainnya. Akuntansi dana publik berfokus pada pengelolaan dana publik yang berasal dari pajak atau pendapatan pemerintah dari pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan nilai-nilai retribusi. Pendapatan pemerintahan retribusi seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan lain-lain. Dan sumber daya lainnya untuk membiayai kegiatan pemerintah atau organisasi publik seperti pendapatan dan penjualan barang dan jasa, pendapatan dari investasi, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan akuntansi dana publik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mencatat transaksi keuangan, yang dimana akuntansi dana publik mencatat transaksi keuangan pemerintah atau organisasi publik secara akurat dan lengkap. Yang kedua, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi keuangan, yang dimana akuntansi dana publik mengklasifikasikan dan meringkas transaksi keuangan pemerintah atau organisasi publik untuk memudahkan pelaporan. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan, yang dimana akuntansi dana publik menyajikan laporan keuangan pemerintah atau organisasi publik yang akurat dan transparan. Yang berikutnya adalah fungsi akuntansi dana publik. Yang pertama adalah mengelola keuangan pemerintah atau akuntansi dana publik membantu mengelola keuangan pemerintah atau organisasi publik secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah menyediakan informasi keuangan. Akuntansi dana publik menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan untuk mendukung pengembalian keputusan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas. Akuntansi dana publik membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan organisasi publik. Ya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akuntansi dana publik, yang dimana terdapat 5 jenis akuntansi dana publik. Yang pertama yaitu jenis akuntansi anggaran. Jenis akuntansi anggaran adalah akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan anggaran pemerintah. Yang kedua yaitu akuntansi kas. Akuntansi kas yaitu akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan kas pemerintah. Yang ketiga yaitu akuntansi akrual. Akuntansi akrual adalah akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan keuangan pemerintah berdasarkan prinsip akrual. Yang keempat yaitu akuntansi berbasis aset. Akuntansi berbasis aset adalah akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan aset pemerintah. Yang terakhir adalah akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan melaporkan keuangan pemerintah. Di dalam laporan keuangan pemerintah ada 2 contoh dana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Yang pertama adalah dana hibah dan BOS atau biaya operasional sekolah, termasuk dalam kategori dana publik atau pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah atau lembaga publik. Dana hibah adalah dana yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. BOS adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membiayai biaya operasional sekolah, seperti gaji guru, biaya listrik, dan biaya lainnya. Kedua jenis dana tersebut harus dikelola dan dilaporkan dengan transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, 4 prinsip akuntansi dana publik. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas, di mana pemerintah atau organisasi publik harus bertanggung jawab atas pengolahan dana publik. Yang kedua, prinsip transparansi, di mana informasi keuangan harus disajikan secara transparan dan akurat. Yang ketiga, prinsip efisiensi, di mana dana publik harus dikelola secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, prinsip keadilan, di mana pengolahan dana publik harus adil dan tidak memihak.
Yang selanjutnya siklus. Ada 5 siklus dalam akuntansi dana publik. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan keuangan ini menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Yang kedua, laporan kinerja keuangan. Laporan pendapatan dan biaya, laporan operasi, atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan ini menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan keuangan ini menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Berikutnya adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan secara efektif dan efisien. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi kelemahan pengelolaan keuangan pemerintah. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu audit internal. Audit internal dilakukan oleh pengawasan internal pemerintah. Yang kedua yaitu audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan. Kita masuk ke dalam contoh soal. Pemerintah desa XYZ memiliki anggaran untuk membiayai pembangunan jalan desa sebesar 100 juta rupiah. Pada bulan Januari, pemerintah desa tersebut menerima dana dari pemerintah pusat sebesar 50 juta rupiah. Pada bulan Februari, pemerintah desa tersebut menggunakan dana tersebut untuk membayar biaya pembangunan jalan sebesar 30 juta rupiah. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana pencatatan transaksi keuangan pemerintah desa tersebut, dan yang kedua, bagaimana laporan keuangan pemerintah desa tersebut. Oke, sekarang kita akan menjawab dua pertanyaan yang tadi. Yang pertama, pencatatan transaksi keuangan. Pada bulan Januari, kas pemerintah desa bertambah senilai 50 juta rupiah. Jurnalnya adalah kas pemerintah desa pada pendapatan pemerintah desa sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan pada bulan Februari, kas pemerintah desa berkurang senilai 30 juta rupiah. Jurnalnya adalah beban pembangunan jalan pada kas pemerintah desa sebesar 30 juta rupiah. Untuk jawabannya nomor 2, laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Pembangunan jalan desa terrealisasi sebesar 30 juta rupiah dari anggaran sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Kas pemerintah desa sebesar 20 juta rupiah didapat dari 50 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah adalah 20 juta rupiah. Dengan demikian, contoh kasus tersebut menunjukkan bagaimana akuntansi dana publik digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah desa. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan dapat memahami materi ini. Sekian dan terima kasih.